Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firstly, I will introduce myself. My name is Muhammad Farid. I'm from Universitas Negeri Makassar. This time, I will explain a little bit about the narrative text. Okay, let's check it out. Ya, firstly, narrative text. Jadi narrative text itu merupakan salah satu jenis bacaan atau jenis teks yang kita sering baca. Biasanya naratif teks yang terdapat pada cerpen, novel, ataupun bacaan-bacaan yang bersifat fiksi. Ya, nah, ini merupakan salah satu gambar atau beberapa gambar yang jenis teksnya dalam bentuk buku, yaitu naratif teks. Kita tahu ini gambar ini merupakan Titanic, merupakan salah satu cerita yang melegenda. Yang selanjutnya yaitu Maling Kundang. Ya, ini merupakan bentuk kartunnya. Jadi Maling Kundang merupakan salah satu jenis naratif teks. Dan ini merupakan yang di bawahnya merupakan Sleeping Beauty. Dan ini dan ketiganya ini merupakan beberapa jenis teks naratif. Ya, kita lanjut. What is the narrative text? Jadi pertama-tama, jadi kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan narrative text atau narrative text. Jadi narrative text is a text aims to amuse or entertain the reader and to tell a story, factual or fiction. Most of narrative texts are fiction such as fairy tale, fable, legend, short story, or folklore. Jadi di sini narrative text menjelaskan bahwa narrative text itu is a text aims to amuse. Jadi teks yang bertujuan untuk menghibur the reader, pembaca. Jadi narrative text ini bertujuan untuk menghibur pembaca, and to tell a story. Jadi untuk memberitahukan suatu cerita kepada pembaca, factual or fiction, fakta yang berupa fakta atau yang fiction yang tidak nyata. Ya, selanjutnya, most of narrative texts are fiction such as fairy tale. Nah, most of narrative text are fiction. Jadi kebanyakan narrative text itu merupakan karya fiksi, ya, karya fiksi seperti fairy tale, fable semacam cerita hewan, legend, ya, kita ketahui legenda seperti Maling Kundang, Gunung Tangkuban Perahu dan lain-lain. Ya, short story, ya, kita sering baca biasa ini short story yang biasa kita sebut dengan cerita pendek or folklore. Ya, selanjutnya yaitu generic structure of narrative text. Jadi jenis bagian-bagian atau structure susunan yang terdapat dalam narrative text. Jadi yang pertama itu orientation. Orientation di sini berisi tentang pengenalan. Ya, di sini menyebutkan bahwa it's about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Ya, di sini menyatakan bahwa narrative text itu yang terdapat pada orientation berisi pengenalan tokoh. Jadi berisi pengenalan tokoh, tempat, dan waktu terjadinya cerita tersebut atau story tersebut. Nah, jadi
kita pindah kepada complication. Jadi complication itu terjadi setelah orientation. Sini menyebutkan bahwa where the problem in the story develop. Jadi permasalahan muncul atau mulai terjadi dan berkembang. Jadi sini setelah pengenalan tokoh, tempat, dan waktu terjadinya suatu cerita, maka disinilah muncul suatu konflik atau suatu permasalahan yang akan menjadi suatu pembicaraan yang menarik sehingga pembaca menjadi tertarik dalam membaca cerita tersebut. Selanjutnya yaitu resolution. Ya, resolution ini merupakan bagian penutup dari suatu narrative text. Di sini menyebutkan bahwa where the problem in the story are solved. Ya, di sini di dalam resolusi masalah sudah selesai baik itu secara happy ending atau kejadian akhirnya itu berakhir dengan senang atau baik, ataupun buruk, bad ending. Jadi bad ending. Ya. Selanjutnya kita pindah kepada language features of narrative text. Ya. Di sini yang pertama kita sajikan yaitu yang pertama, narrative text focus on specific participant. Jadi di sini narrative text fokus terhadap partisipasi yang lebih spesifik. Nah, itu maksudnya. The second one is there are many action verbal or mental process. Jadi di sini banyak menggunakan kata-kata yang bersifat kata kerja yang melaksanakan sesuatu. Ya. Kemudian direct and indirect speeches are often used. Ya, saya ulangi. Direct and indirect speeches are often used. Jadi di sini sering menggunakan direct and indirect speeches. Direct and indirect itu maksudnya percakapan yang langsung yang dinyatakan kepada seseorang. Adapun dengan indirect speeches yaitu percakapan yang dilakukan secara tidak langsung. Nah, misalnya melalui kirim surat atau apa, melalui media, ya seperti itu. Selanjutnya itu it's usually used past tense. Nah, ini merupakan suatu keharusan dalam suatu narrative text. Jadi menggunakan past tense yang tenses yang menggunakan kejadian masa lalu. Nah, selanjutnya itu linking words are used related with time. Biasanya menggunakan linking word yang berhubungan dengan waktu. Selanjutnya itu there are sometimes some dialogue and the tense can change. Jadi beberapa kejadian atau kadang-kadang itu di dalam beberapa dialog tenses dalam kalimat itu bisa berganti. Jadi tidak selamanya menggunakan tenses yang sama. Selanjutnya itu descriptive language is used to create listener or reader imagination. Jadi di sini menggunakan descriptive language. Jadi descriptive language di sini berguna untuk membuat pendengar atau pembaca berimajinasi. Jadi dia berimajinasi membawa pembaca ke dalam, seolah-olah membawa pembaca ke dalam cerita tersebut. Ya. Selanjutnya, ini merupakan salah satu contoh naratif teks. Ya, pada kesempatan ini saya akan membacakan salah satu jenis naratif teks ini. Ya, judulnya yaitu The Thirsty Crow. Ya, judulnya yaitu Thirsty Crow. One hot day, the thirsty crow flew over a field looking for water. For a long time, she could not find any. She felt very exhausted. She almost gave up. Suddenly, she saw water just below her. She flew straight down to see if there was any water inside.
This was surprise because there was some water inside the jar. The crow tried to push her head into a jar. Suddenly, she found that the neck of the jar was too narrow. Then she tried to push the jar down for the water to flow out, but she found that the jar water too heavy. The crow tried hard for a while. Then she was looking around. She saw some pebbles. She suddenly had a good idea. She started picking up the pebbles one by one, dropping into the jar. As more and more pebbles filled the jar, the water level kept rising. Soon, it was high enough for the crow to drink. It's working, she said. Jadi ini salah satu contoh dari naratif teks yang bisa kita jadikan acuan dalam pelajari naratif teks. Ya, selanjutnya. Setelah kita membaca naratif teks, kita perlu menganalisis dari generic structure of text atau generic structure yang sudah kita baca tadi. Jadi pada bagian pertama dari bacaan tersebut kita harus mengetahui dulu apa yang di mana orientasinya atau di mana bagian mana pengenalannya. Ya, di sini menyebutkan bahwa bagian pengenalan terdapat pada one hot day, a thirsty crow flew over the field looking for water dan seterusnya. Nah, di sini sampai she could not find any, she felt very exhausted, she almost gave up. Nah, di sini merupakan suatu pengenalan dari cerita. Selanjutnya yaitu complication. Complication di sini dia menyebutkan suddenly she saw water jug below her. She flew straight down to see if there was any water inside. It was surprised because there was some water inside the jug. Nah, disinilah muncul permasalahan di mana dia sudah menemukan masalah dalam mengambil air di sungai tersebut. Nah, setelah di complication itu biasanya ada puncak dari masalah. Nah, disinilah muncul resolusi. Di resolusi dari cerita tersebut menyatakan bahwa the crow threw hard for a while. Then she was looking around. She saw some pebbles. Jadi dia melihat sesuatu. She suddenly had a good idea. Dia mempunyai ide yang bagus. Nah, di sini dia sudah memecahkan masalahnya dan itu berjalan dengan baik. Jadi, saya ulangi. Jadi dari teks tersebut kita harus menganalisis dulu yang mana bagian orientasi, yang mana bagian komplikasi, yang mana bagian resolusi. Orientasi itu biasanya terdapat pada bagian pertama, komplikasi bagian pertengahan dan lumayan banyak, dan resolusi pada bagian akhir dari suatu cerita. Ya, jadi di dalam naratif teks ada beberapa action verb. Action verb itu seperti yang saya katakan tadi, bahwa action verb itu merupakan suatu kata yang menjadi kata melakukan atau suatu kata kerja. Ya, seperti flew. Dari cerita tersebut ada kata flew. And saw itu melihat. Tried mencoba dan lain-lain. Jadi dari cerita tersebut kita banyak mendapat kosakata baru. Nah, saya pikir cukup sekian yang naratif teks pembahasan kita kali ini mengenai naratif teks. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengambil banyak pelajaran mengenai naratif teks dan bisa memahami
apa yang dimaksud dengan narrative text, apa generic structure-nya, bagaimana contohnya, dan apa-apa yang terdapat di dalamnya. Ya, thank you very much for your attention and participation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.